oleh Korpri Kota Bitung.
Cipta dipimpin oleh pembina upacara. Mari kita mengheningkan cipta, mengenang jasa para pahlawan yang telah mendahului kita, terutama pahlawan-pahlawan pendidikan. Hening cipta, mulai.
Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pidato Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia oleh Wali Kota Bitung. Barisan istirahat. Istirahat di tempat. Gerak. Shalom. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Saudara-saudariku sebangsa dan setanah air. Selama 2 tahun terakhir, banyak sekali tantangan yang harus kita hadapi bersama, yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Bahkan kita mungkin tidak pernah membayangkan bahwa kita semua dapat mengatasinya. Hari ini, saudara-saudariku, adalah bukti bahwa kita jauh lebih tangguh dari semua tantangan, lebih berani dari rasa ragu, dan tidak takut untuk mencoba. Kita tidak hanya mampu melewati, tetapi berdiri di garis depan untuk memimpin pemulihan dan kebangkitan. Di tengah hantaman ombak yang sangat besar, kita terus melautkan kapal besar bernama Merdeka Belajar, yang di tahun ketiga ini telah mengarungi pulau-pulau di seluruh Indonesia. Kurikulum Merdeka Belajar yang berawal dari upaya untuk membantu para guru dan murid di masa pandemi terbukti mampu mengurangi dampak hilangnya pembelajaran. Kini, kurikulum Merdeka sudah diterapkan di lebih dari 140.000 satuan pendidikan di seluruh Indonesia. Itu berarti bahwa ratusan ribu anak Indonesia sudah belajar dengan cara yang lebih menyenangkan dan kemerdekaan. Anak-anak kita juga tidak perlu lagi khawatir dengan tes kelulusan, karena asesmen nasional yang sekarang kita gunakan tidak bertujuan untuk menghukum guru atau murid, tetapi sebagai bahan refleksi agar guru terus terdorong untuk belajar supaya kepala sekolah termotivasi untuk meningkatkan kualitas sekolahnya menjadi lebih inklusif dan bebas dari ancaman 3 dosa besar pendidikan. Semangat yang sama juga sudah kita dengar dari para seniman dan pelaku budaya yang sekarang mulai bangkit lagi, mulai berkarya lagi dengan lebih merdeka. Itu semua berkat kegigihan kita untuk melahirkan terobosan dana abadi kebudayaan dan kanal budaya pertama di Indonesia. Dampaknya sekarang tidak ada lagi batasan ruang dan dukungan untuk berekspresi, untuk tetap menggerakkan kemajuan kebudayaan. Semua perubahan positif yang kita usung bersama ini tidak hanya dirasakan oleh para orang tua, guru dan murid di Indonesia, tetapi sudah digaungkan sampai ke negara-negara lain melalui presidensi Indonesia di konferensi tingkat tinggi G20. Tahun ini kita membuktikan diri bahwa kita tidak lagi hanya menjadi pengikut, tetapi pemimpin dari gerakan pemulihan dunia. Para penggerak Merdeka Belajar di seluruh Indonesia yang saya banggakan. Langkah kita hari ini sudah semakin serentak, laju kita sudah semakin cepat, namun kita belum sampai di garis akhir. Maka tidak ada alasan untuk berhenti bergerak. Meski sejenak ke depan masih akan ada angin yang kencang dan ombak yang jauh lebih besar, serta rintangan yang jauh lebih tinggi. Dan kita akan terus memegang komando, memimpin pemulihan bersama, bergerak untuk merdeka belajar. Selamat Hari Pendidikan Nasional. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Sadu Sadu Sadu. Shalom. Jakarta 2 Mei 2022. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
sudah bertanda Bapak Nadiem Anwar Makarim. Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai. Terima kasih, bubarkan. Bubarkan. Penghormatan kepada pembina upacara. Pada pembina upacara. Hormat! Gerak! Pembina upacara berkenan meninggalkan mimbar upacara. Izin teman-teman Forkopimda, karena ada beberapa hal yang perlu penegasan di pendidikan ini. Ada beberapa yang kita ingin sampaikan karena tadi seperti upacara resmi. Jadi tidak enak kalau mau potong di sambutan Pak Menteri. Jadi selesai ini. Hal-hal yang perlu kita tambahkan, Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam rangka lebih menggarisbawahi apa yang dimaksud dengan pelaksanaan Merdeka Belajar. Terang tahu bersama bahwa di data statistik kita, baik di Indonesia dalam angka, Sulut dalam angka maupun Bitung dalam angka, harapan lama sekolah kita adalah baru 12 tahun. Kalau orang bandingkan dengan beberapa negara lain, mereka sudah sampai ke 15 tahun, artinya mimpi mereka dunia pendidikan ini paling tidak targetnya adalah sarjana. Dan karena itu kita perlu berbenah agar kemudian target kita menyangkut harapan lama sekolah ini yang 12 tahun, pencapaiannya harus melampaui apa yang ditargetkan ini. Nah, rata-rata lama sekolah atau biasa kita kenal dengan angka partisipasi murni itu di khusus Kota Bitung saja. Orang masih berada di level 8,9 tahun, belum genap 9 tahun. Itu artinya apa? Artinya tingkat pendidikan orang di sini baru mencapai level tingkat pendidikan rata-rata SMP. Nah, kalau tingkat pendidikan rata-rata SMP, kita perlu kerja keras bersama. Apa yang perlu kita lakukan dalam kerja keras bersama ini? Pertama, memang digitalisasi yang menjadi target orang. Memang program digitalisasi ini diharapkan mendarat di kelurahan-kelurahan melalui pendekatan RT. Di sana diharapkan juga digital ini benar-benar dimanfaatkan oleh mereka yang kurang mampu agar kemudian dia bisa mengikuti pendidikan secara online. Nah, karena itulah kemudian, karena jumlah yang kemarin dilaporkan oleh dunia pendidikan bahwa anak-anak yang putus sekolah ini ada kisaran sekitar 30.000. Kalau kita ingin kembalikan mereka ke bangku sekolah, belum mampulah kita bangku sekolah untuk menyerap mereka. Kita perlu cari cara sambil berjalan, kemudian kita upayakan supaya pendidikan penyetaraan itu baik atau yang kita kenal dengan paket A, paket B, paket C boleh diikuti secara online. Sudah ada beberapa kelompok-kelompok belajar yang berdiri yang digagas oleh dunia pendidikan.
yang jumlahnya hampir dapat dikatakan sudah melampaui dari target orang. Tetapi ini perlu didorong lagi agar lebih berkembang. Diharapkan memang dari 1001 RT yang kita miliki dan kemudian ada 200 lingkungan, paling minimal ada 200 lingkungan, 200 kelompok belajar yang notabene akan kita pusatkan dalam rangka menampung semua yang putus sekolah ini untuk disetarakan. Karena itu diharapkan kepada para lurah, camat membantu dunia pendidikan. Tidak bisa mereka bekerja sendiri tanpa dibantu oleh dunia pendidikan. Kalau perlu juga Babinsa, Babin Kaptimas, Pak Dandim dan Pak Kapolres pasti juga akan membantu. Karena itu untuk mendata mana-mana anak-anak putus sekolah. Kenapa sudah hal ini harus kita dorong? Karena kalau kita tidak selesaikan persoalan ini, anak-anak ini tidak punya harapan. Berkali-kali kami sambutan di mana-mana. Kita akan tingkatkan penyerapan pekerja di Kota Bitung. Kalau dia hanya ijazah SMP, bagaimana bisa dia masuk? Kalau seandainya perusahaan mewajibkan minimal ijazahnya SMA. Dan karena itu terobosan kemarin tahun 2021-2022 ini yang ikut secara program penyertaan sudah ada 2.000 orang. Mudah-mudahan kalau Kementerian Pendidikan membuka lagi kesempatan satu kali dalam satu tahun ada 2 kali, maka kita bisa mencetak 2.000 lagi. Berarti sudah hampir 4.000-an. Kita cicil, ditargetkan dalam jangka waktu 5 tahun paling tidak ada 20.000, sehingga 30.000 yang tadi jadi persoalan bisa terselesaikan. Itu pendekatan kuratif. Nah, preventifnya sudah dicanangkan juga oleh Dinas Pendidikan bahwa tidak akan ada lagi para guru, para kepala sekolah menanyakan tentang biaya-biaya ke murid langsung. Orang semua pernah jadi anak-anak. Kalau ada guru-guru bertanya kepada murid-murid bahwa uang sekolah belum diselesaikan, si murid tersebut pasti malu bertemu kawan-kawannya atau dalam komunitasnya. Dunia Pendidikan sudah berjanji tidak akan lagi bertanya itu, tapi memperkuat humas yang akan berkomunikasi langsung dengan orang tua. Bagi mereka yang memang belum kurang mampu, tolong ini dicatat, diidentifikasi agar itu masuk dalam program Bosda Kota Bitung. Karena kita benar-benar serius menangani dunia pendidikan ini agar kita mencapai negara sejahtera. Kalau dunia pendidikan kita ini masih di bawah, kita ini menjadi dosa pada daerah kita ini sendiri dan kita harus selesaikan ini. Karena itu terima kasih atas upaya-upaya yang telah dilakukan. Tinggal kita tetap menambah agar supaya dia bisa mencapai lebih maksimal. Target kita tidak ada lagi yang putus sekolah. APM SD kalau boleh jangan lagi 98%, sudah 100%. APM SMP kalau boleh tidak lagi 78%, harus mendekati 90%. APM SMA kalau boleh jangan lagi 68, sudah harus mendekati ke 90%, sehingga persoalan kita ke depan menjadi tinggal sedikit dibandingkan di saat-saat ini. Karena itu kami tetap akan mengupayakan memonitor kepada seluruh pejabat yang ditugaskan dalam rangka monitor ini. Mohon grafiknya dimonitor tiap bulan sehingga pencapaiannya bisa kita ukur, dengan mudah kita bisa menata sumber daya manusia kita di Kota Bitung. Kiranya demikian, dan kemudian kepada anak-anak yang dapat beasiswa di SUU Lokon yang sudah selesai, teruslah belajar, ambillah dunia pendidikan yang notabene cocok dengan apa yang kalian cita-citakan. Dan kemudian kalau ada persoalan dalam rangka ke depan disampaikan dalam dunia pendidikan, kita juga akan siapkan bantuan kepada kalian yang benar-benar berprestasi tapi keluarga tidak mampu. Ingat baik-baik ya, berprestasi tapi keluarga kurang mampu. Dalam ke depan ini kami sudah melakukan kerjasama dengan Universitas Negeri Manado untuk supaya ada kelas jauh yang kemudian dapat menampung mereka yang kurang mampu ini bisa mengambil perguruan tinggi yang kemudian kita akan bantu dari pemerintah daerah. Saya percaya semua upaya program kita ini jika kita laksanakan dengan cinta, tanpa kebencian, maka pasti kita akan lolos dari jebakan-jebakan tentang kualitas sumber daya manusia yang ada di Kota Bitung ini. Kiranya demikian tambahan. Terima kasih banyak sekali lagi. Salam untuk dunia pendidikan.
Mirna Kapara, Pensiun PMT 1 Juli 2022. Junice Gagola SPD, Pensiun THT 1 Juli 2022. Mantap. Tetap jadi penggerak pendidikan lapangan-lapangan ya. Yang pensiun karena datang ke orang. Adeline Goago SPD, TMT 1 Juli 2022. Dr. Andes Naftali Rawaten, TMT 1 Juli 2022. Lesbi Gensa SPD, TMT 1 Juli 2022. Kan masih ada tambahan. Ini kan boleh bikin forum untuk memberi nasihat. Selanjutnya, penyerahan laporan hasil belajar siswa penerima beasiswa. Selamat berjumpa, sobat dan kenalan bersama SD Ekonomi Markawide. Mari bergandengan tangan, mari bergandengan tangan, membangun kota Bitung, Bitung kota digital.
Ekonomi maka wide. Mari bergandengan tangan. Mari bergandengan tangan.